Di padang tandus yang diselimuti matahari merah, langkah-langkah kuda meninggalkan jejak yang dalam di pasir keemasan. Di kejauhan, debu berputar seperti tirai yang menyembunyikan takdir besar umat manusia. Hari itu bukan sekadar pertempuran, tapi ujian tentang keyakinan, kesetiaan, dan kemanusiaan. Sebuah tragedi yang kemudian mengubah arah sejarah dunia dan meninggalkan luka abadi di hati umat manusia. Inilah kisah tentang keberanian di tengah ketidakadilan, tentang cahaya yang tetap menyala di antara gelapnya kekuasaan. Selamat datang di kisah yang mengguncang jiwa dan membuat dunia tak pernah sama lagi. Mentari awal Muharram menyinari padang Karbala dengan cahaya keemasan yang lembut namun menyakitkan. Angin berhembus membawa aroma pasir dan keteguhan dari jiwa-jiwa yang berserah pada takdir. Di kejauhan, tenda-tenda kecil berdiri, seperti bintang-bintang yang tersesat di antara gelombang pasir. Mereka yang berada di dalamnya bukanlah pasukan besar, tapi hati-hati yang besar. Suara langkah unta dan gemerisik bendera terdengar samar di antara desir angin. Satu demi satu, para penunggang menatap Cakrawala Barat, tempat debu mulai menebal oleh rombongan besar yang mendekat. Namun tak ada rasa gentar, hanya ketenangan yang lahir dari keyakinan akan kebenaran. Seorang lelaki tua menatap langit dan berbisik lirih, seolah berbicara pada Tuhan yang menjadi saksi atas segalanya. Langit Karbala seolah mendengar, menjadi saksi bagi pertemuan dua jalan, kekuasaan dan kebenaran. Pasir bergetar oleh langkah kuda, dan bayangan panjang mulai menutupi cahaya senja. Di tengah keheningan itu, sebuah suara lembut memecah udara. Bukan seruan perang, melainkan doa. Dan dari doa itulah, sejarah mulai menulis luka dan cahaya dalam satu garis yang sama. Langit Karbala mulai membara, seolah matahari menumpahkan seluruh panasnya ke bumi yang kering dan sunyi. Langkah kaki manusia dan hewan membentuk jejak panjang yang seakan tak berujung di hamparan pasir. Di tengah panas yang membakar, para pengelana itu berjalan perlahan dengan pakaian panjang dan sorban yang tertiup angin. Mereka membawa bekal sederhana, bukan untuk kemenangan dunia, melainkan untuk keteguhan hati. Setiap langkah terasa seperti ujian antara keyakinan dan kelelahan. Seorang pemuda berhenti sejenak, menatap jejak yang ia tinggalkan di belakang. Jejak itu bukan sekadar langkah, melainkan saksi dari tekad yang tak bisa dipatahkan. Dari kejauhan, suara genta unta dan nyanyian lembut doa terdengar, menyatu dengan hembusan angin panas. Pasir yang membara tak mampu menghapus keteguhan hati mereka, seperti api yang tak bisa memadamkan cahaya keyakinan. Di langit, burung-burung padang terbang melingkar, seolah menulis tanda takdir di udara. Dan di bawah langit yang membara itu, mereka terus melangkah, menuju pertemuan antara kebenaran dan sejarah. Langit Karbala berubah warna, dari biru ke jingga, lalu menjadi merah seperti bara api yang menandakan datangnya tragedi. Udara terasa berat, setiap hembus angin membawa debu dan doa yang terbisik dari hati manusia. Di kejauhan, tenda-tenda kecil berdiri di bawah cahaya senja, dikelilingi unta dan kuda yang gelisah. Anak-anak berlari kecil di antara tenda, mencari air, sementara wanita menatap langit seolah mencari jawaban. Seorang lelaki tua duduk di depan tenda,
Jemarinya memegang butiran tasbih, mulutnya bergetar pelan membaca doa. Di seberang padang, debu mulai naik tinggi, menandakan kedatangan pasukan besar. Pasir bergetar oleh langkah kuda, dan suara trompet perang memecah kesunyian Karbala. Dari dalam tenda utama, seorang pria berwajah tenang keluar. Matanya menatap langit merah dengan sorot penuh makna. Langit merah itu seolah berbicara, memperingatkan bahwa hari esok bukanlah hari biasa. Di belakangnya, para sahabatnya berdiri diam, wajah mereka bercampur antara ketenangan dan kesadaran akan akhir yang mendekat. Salah satu dari mereka bertanya lirih, "Apakah kita akan bertahan, wahai pemimpin?" Sang pemimpin menjawab dengan senyum tenang, "Kebenaran tidak butuh jumlah, ia hanya butuh hati yang teguh." Angin berhembus kencang, menggulung debu ke udara, menutupi sebagian cahaya senja yang tersisa. Langit Karbala kini benar-benar merah, bukan sekadar warna, tapi simbol peringatan bagi seluruh zaman. Malam pun turun perlahan, membawa kesunyian yang menyelimuti setiap hati yang menunggu esok. Malam di Karbala turun perlahan, membawa hawa dingin yang menyusup ke setiap tenda. Langit dipenuhi bintang, seolah menjadi saksi bisu atas ujian yang akan datang. Dari tenda utama, samar terdengar lantunan doa yang menembus kesunyian. Beberapa lelaki duduk melingkar, wajah mereka diterangi nyala api kecil di tengah pasir. Mereka berbicara pelan tentang keluarga yang jauh, tentang keyakinan yang tak boleh goyah. Seorang pemuda menatap bara api. Matanya bergetar, tapi bibirnya tetap tersenyum. Ia berkata lirih, "Malam ini mungkin malam terakhir, tapi jiwa kita tak akan padam." Angin malam berhembus lembut, membuat api bergetar seperti ikut mendengarkan. Di luar tenda, langkah kaki terdengar pelan. Seseorang sedang berkeliling memeriksa keadaan. Ia berhenti sejenak, menatap langit, lalu menarik napas panjang penuh makna. Bintang-bintang seolah bergetar, cahayanya redup sejenak seperti menyampaikan pesan langit. Dari kejauhan, terdengar lolongan serigala menggema di padang kosong. Beberapa orang menatap ke arah suara itu, tapi tak seorang pun berkata sepatah kata. Di dalam hati setiap jiwa ada getar kecil antara takut dan pasrah. Malam Karbala bukan sekadar malam biasa, ia adalah gerbang menuju sejarah abadi. Fajar abad ke-7 perlahan menyibak langit Karbala, membawa warna keemasan di atas pasir yang dingin. Udara pagi membawa aroma tanah dan debu, menandakan hari panjang yang menunggu di depan. Suara kuda terdengar dari kejauhan. Langkahnya berat namun mantap di atas pasir lembut. Tenda-tenda mulai bergoyang diterpa angin, sementara para lelaki bersiap dengan wajah tenang. Di ufuk timur, matahari muncul seperti obor raksasa, menerangi wajah-wajah penuh keyakinan. Suara langkah kaki terdengar dari balik tenda, pelan tapi mantap, seolah membawa beban sejarah. Seorang pria muda menatap ke langit, sinar fajar memantul di matanya yang teduh. Ia berbisik pada dirinya sendiri, hari ini kebenaran akan diuji oleh cahaya. Suara burung padang menggema di udara, menyertai embusan angin yang membawa pasir halus. Di tengah padang, para sahabat berdiri sejajar, mengenakan jubah panjang dan surban putih. Mereka menatap satu arah, bukan pada musuh, tapi pada takdir yang sudah tertulis di langit. Seekor kuda hitam meringkik, mengguncang sunyi, seolah menyadari bahwa fajar ini bukan fajar biasa. Seseorang mengangkat tangan ke langit, matanya berkaca-kaca, bukan karena takut,
tapi karena haru pada takdir. Matahari kini bulat penuh, menyingkap seluruh wajah-wajah yang siap menulis bab baru sejarah. Fajar di padang takdir telah tiba, dan dunia akan mengingatnya selamanya. Matahari abad ke-7 kini meninggi, menumpahkan cahaya keemasan di atas tanah Karbala yang mulai panas. Bayangan tenda memanjang di pasir, seperti garis takdir yang tak bisa dihapus oleh waktu. Udara bergetar oleh panas, namun di dalam hati mereka, semangat tetap dingin dan jernih. Kuda-kuda tampak gelisah, mengais tanah dengan kaki, merasakan energi yang tak terlihat. Seorang pemuda memegang pedang yang terhunus setengah, lalu mengembalikannya ke sarung dengan lembut. Ia menatap langit biru, seolah berbicara dengan Sang Pencipta tanpa suara. Di sekelilingnya, para sahabat menatap sekeliling padang tandus, di mana pasir dan langit bertemu dalam kesunyian sempurna. Angin berhembus kencang, menimbulkan pusaran kecil debu, menari seperti roh tak terlihat. Mereka tidak berbicara, hanya menatap ke arah barat di mana garis samar tampak di kejauhan. Seseorang akhirnya berkata pelan, "Langkah kecil hari ini akan bergema sepanjang masa." Sang pemimpin berjalan perlahan di depan mereka. Setiap langkahnya meninggalkan jejak di pasir. Burung padang terbang melintas, sayapnya berkilau terkena cahaya matahari. Langit kini mulai redup oleh kabut panas, menimbulkan ilusi seperti dunia berguncang lembut. Di tengah segala ketenangan itu, ada getar takdir yang belum diucapkan, tapi terasa oleh semua hati. Mereka tahu, setiap langkah hari ini adalah bagian dari rencana besar yang abadi. Siang di abad ke-7 mulai condong ke barat, cahaya matahari berubah lembut, menimpa padang Karbala yang berdebu. Langit tampak biru pucat, dan angin mulai berhembus membawa aroma pasir panas yang menenangkan. Di tengah padang, sekelompok orang duduk melingkar, menatap horizon yang seolah berbicara pada mereka. Suara angin semakin keras, berdesir di antara tenda, seperti bisikan lembut dari langit yang jauh. Seorang lelaki menengadah, matanya memejam, mendengar seolah ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Ia berbisik pelan, langit berbicara kepada bumi. "Dengarkanlah." Angin berputar di sekitar mereka, membawa suara samar yang terdengar seperti lantunan doa. Beberapa orang menatap satu sama lain, mata mereka berkaca, namun wajah tetap teduh dan pasrah. Suara itu semakin jelas, bukan dari bumi, tapi seolah dari atas awan yang bergerak perlahan. Seekor burung melintas tinggi, sayapnya memantulkan cahaya keemasan, menambah kesan bahwa alam pun ikut berdoa. Tenda-tenda bergetar lembut, dan suara denting peralatan besi terdengar dari kejauhan. Angin itu membawa aroma air, meski tak ada sungai di dekat situ, seolah langit mengirimkan tanda harapan. Salah seorang di antara mereka meneteskan air mata, tapi bibirnya tersenyum. Ini bukan akhir, tapi awal bagi jiwa. Langit berubah warna menjadi jingga tua, seolah menyelimuti seluruh bumi dengan belah rasa. Angin terus berhembus, membawa pesan tak terlihat bahwa kebenaran tak pernah benar-benar mati. Mentari abad ke-7 perlahan tenggelam di balik gurun, memancarkan cahaya jingga yang lembut di atas padang Karbala. Langit terbentang seperti lukisan, diwarnai merah, oranye, dan ungu yang berpadu indah
di Cakrawala. Di antara tenda-tenda yang mulai diterpa bayangan malam, para pejuang duduk dalam diam, menatap matahari terakhir hari itu. Mereka tahu, ketika malam tiba, segalanya akan berubah. Seekor kuda putih berdiri di antara bayangan pasir. Matanya menatap horizon, seolah ikut memahami makna keheningan itu. Suara lembut lantunan doa terdengar dari kejauhan, menggema seperti bisikan suci di tengah padang luas. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma debu dan harapan yang belum padam. Salah seorang pemuda menatap langit, berbisik pelan, "Tuhan, jadikan langkah kami saksi cinta kami padamu." Langit semakin gelap, tapi warna merah di barat masih bertahan, seperti janji yang belum pudar. Satu persatu lampu minyak dinyalakan di tenda. Cahayanya bergetar tertiup angin sore. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Seseorang membawa kendi air, wajahnya teduh meski lelah. Ia menuangkan air itu perlahan ke dalam mangkuk kecil, lalu menatapnya lama, seolah air itu adalah kehidupan terakhir di dunia. Dari jauh, terlihat seorang anak kecil duduk di dekat tenda, menatap ayahnya dengan mata yang dalam. Sang ayah tersenyum lalu menunduk berdoa, sementara bayangan mereka menyatu dengan gelapnya malam yang datang. Senja itu tak hanya menutup hari, tapi menyimpan janji bahwa pengorbanan suci tak akan pernah dilupakan. Malam turun di atas padang Karbala abad ke-7, membawa udara dingin dan keheningan yang menggigit. Tenda-tenda berdiri seperti bayangan di bawah cahaya bulan, bergetar halus diterpa angin gurun. Suara lembut doa mulai terdengar, mengalun di antara pasir dan bintang, seperti lagu suci yang menyentuh langit. Setiap bibir melafalkan nama Tuhan, setiap mata menatap langit dengan harap dan pasrah. Di tengah keheningan, suara gemericik kendi air terdengar. Seseorang berwudu dengan air terakhir yang tersisa. Langit terbuka luas, bulan tampak bulat sempurna, seolah menjadi saksi doa yang naik dari bumi tandus. Di dalam salah satu tenda, seorang pemuda menulis di atas kulit domba, menorehkan kata-kata tentang kesetiaan dan keyakinan. Api kecil dari lampu minyak menari, bayangannya memantul di wajah yang penuh keteguhan. Dari luar tenda, terdengar suara anak kecil melantunkan doa pendek. Suaranya jernih di tengah dinginnya malam. Para wanita duduk melingkar, saling menenangkan, sementara mata mereka menyimpan kekuatan yang tak bisa dijelaskan kata. Di kejauhan, kuda-kuda tampak berdiri tenang, seolah turut berdoa bersama manusia yang mereka temani. Malam itu bukan sekadar keheningan, ia menjadi jembatan antara dunia dan langit. Seseorang berbisik, "Jika ini malam terakhir, biarlah ia menjadi malam yang penuh doa." Dan di bawah cahaya bulan Karbala, bumi terasa begitu dekat dengan surga. Fajar datang perlahan di padang Karbala abad ke-7, membawa cahaya lembut yang menembus kabut gurun. Warna langit berubah dari biru gelap menjadi jingga muda, seperti harapan yang enggan padam. Suara adzan fajar terdengar sayup dari kejauhan, menggema di udara dingin yang penuh kedamaian. Para pejuang terbangun, wajah mereka diterpa cahaya pertama dari matahari timur. Seekor kuda mengangkat kepalanya, mengembuskan napas yang berubah menjadi uap di udara pagi. Tenda-tenda tampak berkilau diterpa sinar pagi, seolah bumi ikut berdoa bersama mereka. Di tengah lingkaran pasir, sekelompok orang berdiri dalam diam, tangan mereka terangkat ke langit. Mereka memandang ke arah matahari, bukan dengan takut,
tapi dengan pasrah dan cinta yang mendalam. Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan sisa malam yang suci. Seseorang berbisik lirih, "Langit tahu siapa yang teguh di bumi." Burung-burung melintas di udara, meninggalkan bayangan di atas padang luas yang masih hening. Langit semakin terang, dan dari balik cahaya itu, seolah waktu berhenti untuk memberi penghormatan. Para wanita melantunkan doa lembut, suara mereka berpadu dengan angin yang menari di udara. Tak ada teriakan, tak ada tangis, hanya ketenangan yang agung, seolah bumi tahu ini saatnya menunduk. Dan di antara semua itu, langit memantulkan cahaya yang seolah berkata, "Dari debu Karbala, lahir makna yang abadi." Kalau kisah ini membuatmu terdiam dan merenung, tekan suka, bagikan kisah ini, dan bantu Lentera Dunia terus menyalakan cahaya sejarah yang penuh makna.